Itu semua sudah tahu. Injil adalah kabar baik. Namun yang perlu saya tegaskan dan ingatkan kembali adalah kabar baik yang termuat di dalam Injil ini harus kita memandang itu dari perspektif Allah. Injil adalah kabar baik, namun sekali lagi kabar baik yang harus kita pahami adalah kabar baik dari sisinya Tuhan. Karena Injil ini sumbernya dari Tuhan. Tentu segala sesuatu yang termuat dalam Injil adalah dari sono, dari Tuhan, dari sisi Tuhan, bukan dari sisi kita manusia. Nah, kalau Injil kita pahami adalah kabar baik, dan tentu yang termuat dalam Injil adalah kabar baik yang datang dari Tuhan, maka ketika kita memahami ini lebih dalam, maka tentu saya mau katakan bahwa tidak akan ada anak Tuhan yang kecewa dengan Tuhan kalau mau memahami Injil dari sisi Tuhan, kabar baik dari sisi Tuhan. Karena kebanyakan kita orang Kristen memahami Injil kabar baik itu dari perspektif kita, dari sisi kita manusia. Nah, kalau kita berbicara kabar baik dari sisi manusia, ya tentu berbeda-beda warnanya. Tentu yang baik, apa yang dipandang baik oleh Mas Joko belum tentu dipandang baik oleh Om Deddy. Apa yang saya pandang baik belum juga tentu dipandang baik oleh jemaat-jemaat Tuhan. Kalau melihat sisi kabar baik dari sudut pandang kita sebagai manusia. Nah, tentu akan ada banyak benturan ketika Injil kita memahami kabar baik itu dari sisi kita. Tentu akan ada banyak benturan. Nah, oleh sebab itu kita harus membuang cara pandang seperti ini. Kita tidak bisa melihat memahami Injil atau kabar baik itu dari sisi kita manusia. Karena pasti otomatis akan selalu bertentangan dan tidak seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh memahami kata kabar baik ini menurut versi kita, tidak boleh. Tidak bisa dari hal itu. Karena kabar baik atau Injil ini datangnya dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan, maka segala perkara kita harus lihat dari sisi Tuhan. Nah, kalau demikian, maka kita hari demi hari akan memahami apa mau Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum lebih jauh saya mau bawa alam pikiran kita untuk melihat sedikit ke belakang, jauh ke belakang, ketika gereja mula-mula itu mulai berdiri di dalam kisah para rasul. Saudara lihat di sana apa yang terjadi di sana. Ketika Injil ini dipraktekkan, Injil ini mulai dikenal hari-hari itu. Awal, pertama, ketika Yesus naik ke surga, para rasul itu diutus untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Nah, mulai dari kisah para rasul, peristiwa gereja mula-mula itu muncul. Injil disampaikan, Injil diberitakan, kabar baik ini diberitakan. Nah, saudara perhatikan apa yang terjadi dengan keadaan gereja mula-mula hari itu. Ketika kabar baik ini mulai diberitakan, mulai disampaikan. Saudara lihat, ada perbedaan yang menyolok di sana. Perbedaannya apa? Orang yang menerima Injil, orang yang mempraktekkan kabar baik dari Tuhan Yesus, hidupnya menjadi tidak wajar. Ya, tidak wajar. Kalau saudara perhatikan secara baik dan benar perjalanan gereja mula-mula, hidupnya tidak wajar, tidak seperti kebanyakan orang lain yang tidak mengenal atau tidak menerima Injil. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, perjalanan kehidupan gereja mula-mula itu diwarnai dengan berbagai macam persoalan, aniaya, nyawa taruhannya. Segala sesuatu bisa hilang dalam kehidupan kita, termasuk nyawa, oleh karena kabar baik tadi. Nah, Bapak Ibu, makanya saya mau katakan, kalau Injil
kita aplikasikan Injil, kita pahami sesuai dengan kemauan kita sendiri, maka selalu bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Saudara lihat gereja mula-mula, apa yang terjadi di sana? Hidup mereka tidak wajar seperti kebanyakan orang yang tidak mengenal Injil atau tidak memahami kabar baik. Orang percaya hari itu dituntut untuk melakukan kabar baik Injil yang mereka terima dari para rasul. Sebelumnya para rasul menerima itu langsung dari Tuhan Yesus. Aniaya, hidup tidak nyaman, hidup tidak wajar. Dan seakan-akan Tuhan menggiring gereja mula-mula untuk masuk dalam hidup yang tidak nyaman saat itu. Bahkan Tuhan tidak memberikan garansi sama sekali. Tidak ada garansi. Artinya bahwa kalau ikut aku, maka aku akan memberikan jaminan yang indah dalam hidup. Tidak ada. Tidak ada jaminan kenyamanan hidup di dalam ketika kita mau menerapkan dan melakukan Injil yang murni. Asal kita mau benar-benar mau melakukan loh ya. Pasti akan ada banyak pertentangan, apalagi kita hidup di zaman modern seperti ini Bapak Ibu. Untuk melakukan Injil yang murni kayaknya wah. Tapi satu hal yang indah yang perlu kita pahami hari ini, Tuhan hanya membuat satu hal yang indah ketika kita benar-benar dapat melakukan segenap ketetapan atau dapat melakukan praktek yang sudah diajarkan Yesus melalui kabar baik tadi. Garansi Tuhan tidak muluk-muluk Bapak Ibu. Garansi Tuhan bukan suatu hal yang kebanyakan mungkin didambakan oleh orang banyak. Tapi garansi Tuhan hanya berkata begini dalam Roma 10 ayat 11 misalnya. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ini garansinya. Garansinya apa? Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Itu saja. Itu saja, gak ada yang lebih. Ketika kita melakukan atau menerapkan Injil dalam kehidupan kita. Jangan berpikir bahwa sorga itu adalah garansi. Tidak, sorga itu adalah dampak ketika kita melakukan kebenaran. Tapi garansi Tuhan ketika kita melakukan Injil kebenaran secara murni dan benar, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Namun yang perlu disadari dan dipahami, Tuhan tidak akan mempermalukan kita itu kapan? Nah, ini juga orang Kristen kebanyakan itu suka untuk menafsirkan ayat seenaknya dia. Dalam konteks ini kita tidak akan termalukan ketika kita berada di takhta kemuliaan Allah, ketika semua manusia diperhadapkan dengan penghakiman Tuhan. Tuhan akan bela kita. Tuhan tidak akan mempermalukan kita di hadapan iblis yang selalu menuntut kita untuk kita didakwa dan dijebloskan masuk ke dalam neraka. Konteksnya ini. Satu Petrus juga misalnya pasal 2 ayat 6. Sama bunyinya, sesungguhnya aku meletakkan di Sion suatu batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Siapa yang percaya Yesus, siapa yang melakukan Injil, siapa yang menerapkan kabar baik, garansinya Tuhan tidak akan permalukan dia di depan takhta kerajaan ketika manusia dihakimi menurut setiap perbuatannya. Tuhan membela dia. Tuhan tidak akan permalukan di hadapan iblis yang setiap hari menuntut untuk setiap kita didakwa atau dimasukkan dalam neraka. Nah, Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan, saya mau bawa saudara untuk melihat satu peristiwa sebelum saya masuk lebih jauh. Di dalam Lukas pasal 9 misalnya, dalam Injil Lukas pasal 9, Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-57. Di sana dikatakan begini, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus,
Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah, ketika misalnya ini saudara yang mengajukan ini kepada Yesus, Guru, Yesus, kemana aja engkau pergi, aku akan turut serta. Kira-kira jawaban apa yang saudara mau untuk Yesus meresponi pernyataan saudara? Kan pernyataan orang ini dia katakan bahwa aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah, orang ini tahu-tahu ngomong di perjalanan, tahu-tahu orang ini nyeletuk, dia ngomong, Guru, kemana saja engkau pergi, aku akan turut serta bersama-sama dengan engkau. Kalau ini kita lontarkan, kira-kira jawaban apa yang akan kita terima? Kira-kira jawaban apa yang akan kita terima seandainya saudara ngomong sama saya, Om, kemana aja Om ikut, Om pergi, aku ikut. Logikanya saya akan menjawab iya atau tidak. Benar atau tidak? Logikanya begitu. Kalau saudara ngomong, Om, saya ikut ya. Jawaban saya dua, iya atau tidak, silakan atau jangan. Tapi saudara lihat respon Yesus ketika orang ini menyampaikan kerinduannya untuk ikut Yesus. Yesus ngomong begini, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara nangkep gak ini? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Pertanyaan sama jawabannya nggak sinkron, nggak nyambung. Orang ini ngomong, Guru aku mau ikut, Yesus ngomong lain. Serigala ada liangnya, burung ada sarangnya, tapi aku tidak punya tempat untuk meletakkan. Sambung di mana? Nggak mungkin bisa nyambung pertanyaan sama jawaban. Tetapi di sini ada suatu hal yang menarik bagi kita untuk kita pahami dengan benar. Di balik keinginan orang ini untuk mengikut Tuhan, Yesus tahu tujuannya seperti apa, motivasinya seperti apa. Kalau saudara lihat cerita sebelum waktu orang ini menyampaikan keinginan, Yesus sempat membuat suatu hal yang spektakuler, memberi makan 5.000 orang sebelumnya. Dan Yesus buat mujizat banyak sebelumnya. Nah, orang ini ketika melihat perkara-perkara ajaib yang Yesus buat, dia tertarik. Dia berpikir, wah ini kesempatan, ini luar biasa, aku akan ikut Tuhan, aku akan ikut Yesus. Maka demikian kalau aku ikut Yesus, maka segala keperluan dan kebutuhanku pasti tercukupi. Lah 5.000 orang saja diberi makan, mujizat terjadi. Nah apalagi saya. Mungkin begitu pemikiran orang ini. Sehingga Yesus tahu sampai kedalaman hati, motivasi orang ini Yesus tahu. Yesus ngomong, serigala ada liang, ada lubang untuk berlindung, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Yesus mau ngomong begini sama orang ini, kamu boleh ikut aku, silahkan, tetapi ingat, kalau kamu ikut aku nggak punya apa-apa. Aku nggak punya apa-apa, silahkan ikut, tapi aku nggak punya apa-apa. Kalau kamu ikut aku, hidupmu akan seperti aku, akan meninggalkan segala sesuatu, akan masuk dalam pelayanan dan melakukan segala apa yang Bapa inginkan. Kira-kira seperti itu. Kira-kira bagaimana reaksi orang ini? Setelah, kalau saudara lihat ayat berikutnya, tidak ada cerita lagi tentang orang ini. Artinya orang ini pasti mengundurkan diri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berkata kita anak Tuhan, tidak ada garansi apa-apa untuk kita ikut Tuhan. Tuhan tidak memberikan garansi, jaminan yang indah, yang wah, yang mewah, yang dahsyat. Selain dia katakan, kalau engkau ikut aku, melakukan segala ketetapan, aku tidak akan permalukan engkau. Itu saja. Jadi di sini apa? Saya mau katakan, apapun keadaan kita, situasi mau berubah atau tidak, pergumulan mau berhenti atau tidak, ikut Yesus saja. Saya mau katakan, percaya saja apa yang Yesus omong. Percaya saja, titik.
terima. Kalau aku ikut engkau, aku melakukan Injil, aku melakukan kabar baik, kira-kira apa yang terjadi dengan... Tidak usah pertanyakan itu, percaya saja Yesus pasti tidak akan mempermalukan kita. Nah, Bapak Ibu, contoh Abraham, saya selalu mengambil contoh Abraham. Kalau kita berbicara tentang iman percaya, kita tidak bisa lupakan bapak orang percaya. Abraham keluar dari Ur Kasdim, dari tanah kelahiran, keluar di tengah-tengah keluarga besar. Tidak ada jaminan dari Tuhan. Selain Abraham dituntut hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Artinya apa? Allah mau Abraham hanya percaya saja terhadap setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut Tuhan. Tidak ada jaminan. Waktu Allah berbicara kepada Abraham, Abraham kamu harus keluar. Allah tidak memberikan jaminan apa-apa. Nanti kalau kamu keluar, saya akan melindungimu di perjalanan. Tidak ada. Tidak ada. Tuhan tidak berkata, Abraham kamu keluar dari sanak saudaramu, nanti engkau akan menuju ke tanah Kanaan, nanti sepanjang jalan aku akan beri kamu makan. Tidak ada. Malah sebaliknya, waktu semenjak Abraham keluar, banyak masalah yang terjadi. Banyak persoalan terjadi. Bahkan sampai mati, tanah yang dijanjikan, tempat yang dijanjikan Tuhan bagi Abraham, tidak Abraham temukan, tidak Abraham nikmati. Tetapi Abraham hanya percaya saja apa yang Allah katakan. Sehingga tidak salah Allah katakan bahwa Abraham adalah bapak orang percaya, karena Abraham tidak tawar-menawar ketika suatu perintah disampaikan. Pokoknya apa yang Tuhan ngomong A, ya A yang dilakukan Abraham. B, ya B yang dilakukan. Disuruh persembahkan Ishak, ya dia lakukan. Tidak tawar-tawar, tidak berbantah-bantah. Nah, beda tidak dengan kita anak-anak Tuhan hari ini. Firman Tuhan ngomong A, masih doa lagi, Tuhan bisa nggak kalau B. Nah, ini repot. Jadi saya mau mengajak kita, apapun keadaan kondisi kita, percaya saja Tuhan tidak akan permalukan kita. Percaya saja setiap firman dan kebenaran yang disampaikan. Sebab segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita itu pasti ya dan amin di kemudian hari. Jadi sekali lagi saya mau katakan, untuk ikut Yesus, kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus loh ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh mau mengikuti atau mau melakukan kebenaran, ketetapan firman atau Injil atau kabar baik ini, kalau kita mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dan menjalaninya, kita akan hidup tidak wajar hari-hari. Kita akan hidup tidak wajar seperti kebanyakan orang. Kalau kita mau sungguh-sungguh benar-benar, karena kita harus mematikan keinginan daging. Nah sekarang kita masih dikuasai oleh banyak keinginan daging. Masih dikuasai oleh keinginan daging yang memenuhi hasrat jiwa kita. Jadi untuk menjalani Injil atau melakukan Injil, mengikuti Yesus, kalau kita mau sungguh-sungguh saja, mau sungguh-sungguh, wah, kita akan hidup nggak wajar, Bapak Ibu. Tapi bagi saya loh ya Bapak Ibu, untuk hari-hari ini, saya siap hidup tidak wajar. Saya siap hidup tidak seperti kebanyakan orang atau tidak seperti kebanyakan pendeta lain. Silakan. Yang penting saya hidup untuk menyenangkan Tuhan, itu saja. Sekalipun saya harus bergumul dengan daging saya harus menyangkali daging ini. Wah, daging ini berat kok Bapak Ibu. Wih, mau kasih mati keinginan daging ini, kalau tidak punya keseriusan, tidak punya kesungguh-sungguhan, sulit.
diajarkan oleh Tuhan. Yesus saja rela menanggalkan segala kenyamanan surga, rela menanggalkan segala kemuliaannya, turun jadi seperti manusia. Iblis tawarkan segala keindahan dunia waktu Yesus berpuasa. Yesus menghardik itu semua. Jadi jangan saudara berpikir kalau saya berbicara begini terus saudara tidak bisa lagi menikmati apa yang bukan begitu. Artinya jangan sampai kita terikat. Kalau sampai sudah terikat dengan keinginan daging, wah, ini susah Bapak Ibu. Jadi hari demi hari selalu saya katakan kita harus berani mematikan keinginan hawa nafsu kita. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bahkan seakan-akan itu kita iri dengan orang-orang di luar sana. Mereka yang hidup nyaman, misalnya ya, mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan seakan-akan lebih diberkati hidupnya, kok nggak punya masalah dalam kehidupan mereka. Lah kita yang sudah sungguh-sungguh malah banyak masalah. Kebanyakan begitu kan? Om, saya kok sudah sungguh-sungguh Om, tapi kok kenapa saya masalahnya banyak Om? Om, kurang apa sih saya sama Tuhan Om? Coba Om pikir. Lah, kamu belum ngomong, gimana saya mau pikir? Tapi sebelum saudara alami, pemazmur juga pernah ngalami hal itu. Coba saudara lihat Mazmur pasal 73. Apa yang menjadi pergumulan pemazmur hari itu? Mazmur 73. Alkitab mencatat begini pergumulan pemazmur dalam melihat kenyataan hidup yang bertolak belakang dalam kesetiaannya mengiring Tuhan. Ayat 1, ayat 2 saya mulai. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat, gemuk, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Nah, saudara lihat, kita yang setia tiap hari punya masalah. Kita yang setia tiap hari nangis. Seakan-akan Tuhan tidak bereaksi dengan kesetiaan kita. Benar enggak? Seakan-akan Tuhan hanya tinggal diam, tidak melihat percaya kita yang sungguh-sungguh, seakan-akan seperti itu. Nah, pemazmur mengalami hal yang sama. Pemazmur berusaha untuk hidup indah, berkenan di hadapan Tuhan. Namun saudara perhatikan ayatnya yang ke-16. Nanti saudara pulang baca ayat-ayat selanjutnya ya. Ayat 16 dikatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Orang-orang yang hidup wajar bukan berarti kita tidak bisa menikmati berkat dan kebaikan Tuhan. Tetapi apapun berkat dan kebaikan Tuhan, jangan sampai itu kita malah membuat kita jauh dari Tuhan. Segala berkat dan kebaikan yang Tuhan percayakan bagi kita hari ini, apapun itu, nikmati untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan seenaknya kita. Nah, selama ini kalau mau jujur, apakah sering kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku mau pergunakan ini untuk
Untuk apa dan bagaimana supaya engkau juga dipermuliakan? Jarang, bahkan mungkin tidak pernah. Nah Bapak Ibu, orang Kristen yang dewasa, itu apapun keadaannya, dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti campur tangan dalam setiap langkah dan kehidupan. Apapun situasi, apapun persoalan, apapun keadaan, orang Kristen yang dewasa, dia pasti tahu bahwa di balik semua persoalan masalah, Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan atasnya. Percaya saja Bapak Ibu, bahwa di dalam Tuhan tidak akan mempermalukan saudara. Di kemudian hari Tuhan pasti akan bela kita mati-matian. Dan orang Kristen yang dewasa tidak lagi menuntut harus mengalami mujizat dalam kehidupan pribadinya, karena dia mengerti kapan waktunya Tuhan pasti akan turun tangan, campur tangan untuk memberikan kuasa dan campur tangan dalam setiap persoalan dan masalah. Jadi kelihatan orang Kristen yang masih kanak-kanak itu seperti apa? Orang Kristen yang kanak-kanak itu tiap hari itu ngomel sama Tuhan. Tuhan kenapa harus begini? Tuhan kenapa harus begitu? Tuhan kapan aku ditolong? Orang Kristen yang dewasa itu terus berjalan. Adapun tantangan, adapun persoalan, dia tetap percaya Tuhan di balik semua setiap langkahnya. Tetap beraktivitas, tetap bekerja. Karena dia percaya bahwa setelah dia bekerja dengan baik, Tuhan pasti memberkati. Tidak harus meragukan Tuhan. Nah kebanyakan doa orang Kristen itu begini, Tuhan, aku percaya Engkau pasti sanggup menolong aku. Tuhan, aku percaya bersamamu itu indah dalam setiap langkah. Tuhan tolong aku. Sudah percaya tapi minta tolong lagi. Kalau sudah percaya, ya letakkan percayamu sungguh-sungguh. Maka dari itu, ketika saudara lihat di WA tema hari ini, saya gambar pesawat di situ. Ada latar belakang pesawat yang lagi terbang. Saudara pernah nggak mempermasalahkan ketika saudara naik pesawat? Pernah nggak saudara cari tahu pilotnya siapa? Kok saudara percaya dia bisa bawa pesawat? Ayo. Nah kita manusia ini kan serba hati-hati. Dalam melakukan bertindak dalam segala hal kita harus cari tahu dulu. Nah kalau saudara naik pesawat, saudara nggak pernah permasalahkan pilotnya seperti apa? Jangan-jangan lagi narkoba seperti kebanyakan peristiwa. Ayo. Kita nggak pernah mempermasalahkan karena kita percaya pilotnya pasti bisa bawa pesawat. Nah kalau kepada manusia kita bisa menaruh percaya yang penuh, bahkan hidup kita pertaruhkan. Ketika kita naik pesawat itu langkah kaki kita sebelah itu sudah dikubur. Kalau pilotnya bisa bawa kita sampai ke tujuan, puji Tuhan. Kalau enggak, nah kalau kepada manusia kita bisa menaruh percaya yang penuh, kenapa kepada Tuhan kita kadang-kadang ragu untuk mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan? Sudah saya mau kasih tahu, sepinter-pinternya pilot bawa pesawat, ada satu hal yang dia gak bisa buat. Coba saudara pikir apa? Dia nggak tahu kasih parkir pesawat dengan benar. Mesti ada yang tuntun. Benar nggak? Benar nggak? Sehebat-hebatnya seorang pilot, dia nggak tahu parkir pesawat. Coba jangan ada orang yang tuntun dia parkir. Bisa nggak dia ikut itu lane kuning itu, jalur kuning? Nggak bisa. Saudara tahu yang kasih komando untuk pilot parkir, dia sekolah berapa lama? Pilot berapa? 4 tahun, 5 tahun. Belum harus dihitung jam terbangnya, baru dia bisa bawa pesawat sendiri. Orang yang gini-gini, berapa tahu saudara? Saudara tahu berapa lama dia sekolah? Kursus cuma 4 bulan. 4 bulan. Pilot 5 tahun, 6 tahun belum dilihat dari jam terbangnya, baru dipercayakan bawa pesawat.
Sepinter-pinternya pilot nggak tahu parkir pesawat. Jadi saudara, nah inilah kita manusia kadang kebablas mempercayakan segenap hidup kita kepada sesuatu yang juga banyak keterbatasan. Kenapa kita nggak mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan? Percaya saja apa yang Tuhan omong. Jangan tawar-tawar. Kalau saya yang omong, saudara boleh protes, saudara boleh tawar-tawar, monggo silakan, saya terbuka. Tapi kalau Tuhan, jangan usahlah tawar-tawar. Jangan seperti Abraham pertama-tama kali ketika Sodom dan Gomora hendak dihanguskan, dihancurkan oleh Tuhan. Abraham tawar-menawar. Akhirnya apa? Tawar-menawar Abraham apa? Benar apa salah? Salah kan? Nah Bapak Ibu, jadi yang perlu saya bawa untuk kita pahami adalah percaya saja apa yang Tuhan omong. Nah kalau kita bahas soal percaya, nah tadi pagi saya sudah sempat singgung, percaya yang model bagaimana ini? Nah itu lagi menjadi persoalan. Tapi setidaknya untuk sore hari ini konteksnya, apapun yang Yesus omong, apapun firman Tuhan yang kita terima, mau sifatnya itu menegur kita, mau sifatnya itu menemplak kita, mau sifatnya itu menghibur kita, kalau itu kebenaran firman Tuhan, katakan amin dalam hidupmu. Jangan tawar-tawar. Kalau kita mau menjalani kehidupan yang benar, kehidupan kekristenan yang indah di hadapan Tuhan, nggak usah tawar-tawar. Lakukan itu dengan segenap hati. Lakukan itu dengan segenap hati. Karena pasti setiap firman yang kita lakukan itu akan berdampak indah dalam kehidupan kita. Apapun firman yang saudara dapat, mungkin dari khotbah-khotbah saya, mungkin ketika saudara membaca banyak cerita rohani atau buletin rohani, ada firman-firman, ada peristiwa, ada cerita yang saudara merasa itu bahwa itu teguran Tuhan, itu peringatan Tuhan, itu cara Tuhan memperingatkan kita. Terima itu dan lakukan itu dengan segenap hati. Jadi Bapak Ibu, sore hari ini saya mau katakan bahwa ketika saudara memahami bahwa Injil itu adalah kabar baik, maka lakukanlah itu semua, akan berdampak baik dalam kehidupan kita. Dan tentu yang kita pahami tadi saya katakan, kabar baik ini harus dari sisi Tuhan, jangan dari sisi kita. Nah Injil yang benar pasti akan membuat kita itu semakin indah di hadapan Tuhan. Injil yang kita terapkan, Injil yang kita lakukan, kabar baik yang kita praktekkan dalam kehidupan kita, pasti akan berdampak indah dalam kehidupan kekristenan kita di hari-hari ini. Sekalipun kita harus mematikan keinginan daging, enggak masalah Tuhan, asalkan Tuhan disenangkan. Iya, terkecuali kalau saudara tidak punya kesungguhan untuk menyenangkan Tuhan, yaitu urusannya saudara sendiri. Tetapi selama kita ada di sini, selama saudara berjemaat di GPD Hosana, nah hal ini akan saya terus tekankan, hal ini akan saya selalu bawa, hal ini untuk selalu kita ingat, kita masuk kepada perubahan yang sungguh-sungguh mampu merubah kita. Saya rindu untuk membawa saudara semakin indah di hadapan Tuhan. Tidak lagi sekedar hanya mengabarkan jaminan di dalam Tuhan, ada pertolongan di dalam Tuhan, ada jalan keluar di dalam Tuhan, ada kesembuhan di dalam Tuhan, ada mujizat. Itu juga yang diperlukan, itu juga orang-orang luar tahu kok itu. Dan Tuhan yang mereka sembah juga menawarkan hal yang sama seperti itu. Tapi Tuhan yang kita sembah membawa kita semakin indah hari demi hari. Apa itu? Hidup berkenan dan melakukan kehendak Bapa di surga. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi tanpa mengalami hidup seperti Yesus jalani, kita nggak akan berarti di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak berani mengambil komitmen untuk melakukan Injil, kabar baik dalam kehidupan kita, atau kita tidak menaruh percaya penuh kepada Tuhan, percuma saudara ada di sini.
Mubasir juga apa yang saudara kerjakan. Kalau saudara hanya setengah-setengah percayanya. Orang yang sungguh-sungguh mau belajar percaya saja, itu kadang juga diperhadapkan dengan tantangan yang nggak tanggung-tanggung Tuhan izinkan. Jadi mari kita belajar untuk percaya yang benar. Apapun resikonya, kalau itu firman Tuhan, aku akan tetap lakukan. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Nah sekarang pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Kita semua punya masalah. Om Deddy punya masalah, Om Yen punya masalah, Om Joko punya, Pak Guru Gap punya, Om Ruben punya masalah, saya punya masalah. Sekarang kalau kita semua punya masalah, apa yang harus kita buat sebagai orang percaya? Ya harus menaruh hidup kita kepada Tuhan. Percayakan, letakkan, taruh hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Maka di situ dia akan campur tangan. Dia akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Karena kita percaya, karena kita mengasihi dia. Tuhan tidak akan mengubah suatu perkara buruk menjadi kemuliaan kalau kita nggak sungguh-sungguh mengasihi dia. Tuhan gak mungkin merubah kutuk menjadi berkat kalau kita gak sungguh-sungguh percaya dan menaruh percaya kepada Tuhan dan melakukan segenap firman-Nya, Injil itu dalam hidup kita. Gak mungkin. Maka dari itu saya selalu katakan, kekristenan yang sungguh-sungguh Kristen tuh gak main-main kita menjalani kekristenan. Kekristenan yang benar-benar Kristen adalah harus siap sedia untuk hidup tidak wajar seperti kebanyakan orang di luar sana. Sekalipun kita bergelimpangan berkat, tetapi setiap spesies yang kita keluarkan untuk segala aktivitas kita, semestinya kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku mau buat ini loh Tuhan, apakah ini menyenangkan Tuhan enggak ya? Atau ini hanya sekedar nafsu dan keinginan saya? Harus berani bertanya dan mempermasalahkan itu. Tidak seenaknya kita pergunakan, karena segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu adalah milik Tuhan seutuhnya, termasuk hidup kita. Setiap tindakan, setiap perkataan, setiap tutur kata, setiap pikiran kita harus bisa menyenangkan Tuhan. Kalau tidak demikian, saudara belum bisa dikatakan Kristen. Karena Kristen itu adalah orang yang sungguh-sungguh mengikuti ajaran Kristus. Orang yang sungguh-sungguh menerapkan pola hidup Kristus, cara hidup Kristus dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Itu Kristen. Tadi pagi saya katakan bahwa anak Tuhan itu bukan sekedar status, tetapi bukti nyata kehidupannya. Jadi sama, Kristen itu bukan sekedar status di KTP, tetapi Kristen itu adalah buah hidup, jalan hidup. Ini Kristen yang benar. Nah kenapa banyak orang juga akhirnya anak lihat orang Kristen? Karena tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Yesus belajar ajar A, kita orang Kristen buat B. Maka dari itu juga banyak orang-orang di luar sana yang mestinya bisa kita selamatkan, tapi karena anak lihat pola hidup kita, ya akhirnya tidak bisa kita bawa mereka untuk nikmati keselamatan. Jadi Bapak Ibu, menjadi keprihatinan saya sebagai hamba Tuhan juga adalah gereja, mimbar gereja tidak berani mengungkapkan kebenaran secara benar. Mestinya ini fasilitas sarana ini harus dipergunakan untuk menyampaikan isi maksud hati Tuhan secara benar dan baik. Nah ini tantangan buat kami pembicara-pembicara, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala. Harus berani berbicara apa adanya. Tidak perlu direkayasa perkataan Yesus, tidak perlu dibuat indah supaya jemaat itu bisa menerima, agar supaya jemaat tidak tersinggung dan lain sebagainya. Kalau ajaran firman Tuhan sudah katakan A yang harus kita buat, ya A yang harus kita katakan. Harus seperti itu.
Nah, mimbar gereja ini harus dipakai seperti, dipergunakan seperti itu. Layaknya mimbar untuk menyampaikan kebenaran, ya kebenaran yang harus disampaikan murni. Jangan kebenaran yang imitasi. Jangan Injil yang palsu yang diberitakan di atas mimbar ini. Nah, bagaimana jemaat mau diubahkan kalau yang diberitakan di sini hanya sekedar memotivasi saudara, layaknya para motivator umum di luar sana, motivator sekuler? Pendeta nggak bisa jadi motivator sekuler seperti kebanyakan orang di sana. Tidak bisa. Hamba Tuhan harus bisa berbicara jujur, terbuka, jelas, apa adanya. Itu supaya bisa merubah setiap karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah dekat datang. Masa kita mau santai-santai lagi? Ada yang jadi Kristen masih di bawah 5 tahun sini? Ada yang jadi orang Kristen di bawah 5 tahun nggak di sini? Udah di atas 5 tahun semua ini kan? Artinya kita sudah dewasa, sudah mampu mencerna kebenaran yang murni itu seperti apa, firman yang murni itu seperti apa. Kita harus dewasa. Tidak lagi seperti Kristen-Kristen bayi yang masih minta susu, masih diarahkan jalannya. Kita harus bisa berjalan sendiri karena Yesus sudah memberi contoh. Dia berjalan sampai ke Golgota, melewati maut, dan sekarang sampai ke sorga. Yesus sudah memberikan peta kehidupan yang jelas. Kita tinggal ngikutin, apa susahnya ngikutin. Jadi sekali lagi, ayo percaya saja omongan Yesus. Percaya saja firman Tuhan. Lakukan itu dengan segenap hati. Lakukan itu dengan riang gembira. Lakukan itu dengan senang. Lakukan semua untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa ibadah kedua hanya seberapa kita yang hadir, terus saya kurangi volume atau saya berbicara. Enggak, ya ini. Jangankan saudara, ada berapa orang ini di radio saja saya sendiri saya ngamuk di depan mic. Ya begini inilah Bapak Ibu firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau arahkan kita semua, saya mau bawa kita semua termasuk pribadi saya. Ayo kita percaya saja sama Tuhan. Lakukan segenap firman itu dengan baik, dengan murni. Kalau saudara percaya, aminkan bahwa Injil itu adalah kabar baik dari Tuhan, maka lakukan itu. Percaya saja apa omongan Tuhan. Lakukan itu dengan tidak bercacat, tidak bercela. Lakukan itu dengan segenap hati kita. Layani Tuhan dengan maksimal. Senangkan hati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak usah permasalahkan apa Tuhan tolong kita atau tidak, mujizat itu terjadi atau tidak. Itu bagian Tuhan, selalu saya katakan. Itu porsinya Tuhan, nggak usah kita utak-atik itu. Tugas kita adalah percaya saja apa yang Allah katakan melalui putra tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Injil kebenaran kabar baik yang kita sudah terima hari ini. Lakukan itu dengan segenap hati. Soal upah jangan ragu. Soal berkat nggak usah saudara permasalahkan itu. Tuhan pasti berkati kita. Karena itu bagian Tuhan. Bagian kita yang perlu kita permasalahkan. Bagian kita yang perlu kita serius untuk kerjakan. Kalau bagian Tuhan, Tuhan sudah cukup membuktikan bahwa dia serius mengerjakannya. Cukup terbukti bahwa Tuhan serius mengerjakan setiap apa yang Bapa inginkan. Tuhan Yesus sudah lakukan itu sempurna. Nah sekarang kita bagaimana? Kalau kita katakan kita Kristen, ya harus sempurna juga apa yang kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Selebihnya kita nikmati untuk kemurahan Tuhan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan sore hari ini, kiranya ini dapat merubah cara berpikir kita, dapat membawa kita semakin indah di hadapan Tuhan, semakin memahami lebih dalam apa sih yang Bapak inginkan untuk kita perbuat hari-hari ini.
Apa sih yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini? Nah, selalu mempermasalahkan ini dalam hidup kita. Setiap pagi sebelum kita beraktivitas, setelah kita berdoa menaikkan segala pergumulan, sudah taruh hidupmu sama Tuhan. Bekerja, mau jalan, mau bepergian, serahkan hidupmu sama Tuhan. Jangan seperti pengalaman saya pulang dari Sabu. Saya sudah cerita sama Pak Guru Gad. Waktu kita pulang dari Sabu, itu ombaknya minta ampun Bapak Ibu. Saya dengan beberapa teman di situ. Waktu berjalan itu ombak semakin dahsyat. Wah, kita naik kapal cepat itu kan fiberglass. Kalau ombak pukul kiri pukul kanan kayak mau retak itu dinding kapal. Terus tahu-tahu ada ibu nggak tahu di posisi mana itu ibu ngomong begini, nggak usah takut, di sini banyak pendeta. Loh, memangnya pendeta bisa tolong saudara kalau kapal itu tenggelam? Pendeta juga pasti masuk di dalam. Enak aja. Serahkan, taruh hidup kita sama Tuhan. Jangan andalkan kami. Saya sempat ketawa hari itu. Di antara pusing, mual apa, saya dengar itu ibu hilang pusing saya. Jangan takut. Di sini ada banyak pendeta. Lah memang kalau kapal tenggelam pendeta bisa selamatkan? Enggak, cari pertolongan masing-masing, berenang sendiri, cari pelampung sendiri. Enggak mungkin kita kayak Petrus, kayak Yesus jalan dan itu. Pertolongan ya cari sendiri. Kan kebanyakan orang gitu naik pesawat kayak Pak Guru Gad cerita kemarin. Ada orang, enggak usah takut. Ada pendeta di dalam. Emangnya kalau pesawat jatuh pendeta tolong saudara? Enggak. Jadi kadang kita punya iman, ini iman mistis, jadi perlu dirubah juga itu. Jadi kita harus serahkan hidup kita sebelum kita bepergian, sebelum kita aktivitas, sebelum kita melakukan banyak hal. Percayakan hidupmu, aktivitasmu kepada Tuhan. Selebihnya saudara tidak mampu, di situ Tuhan turun tangan. Percaya saja Bapak Ibu. Percaya saja. Kalau hari-hari ini kita merasa hidup kita sedang bermasalah, banyak hal, pergumulan yang terkadang kita tidak pahami, kita tidak mengerti, percaya saja Tuhan masih ada. Tuhan ada. Tuhan itu hidup, melihat setiap kita. Dan Tuhan tidak mungkin membiarkan kita sampai tergeletak. Artinya apa? Indah pada waktunya Tuhan pasti turun tangan dan tolong kita. Indah pada waktunya ketika kita butuh sesuatu, Tuhan pasti campur tangan dan buat itu kita mampu menghadapi itu. Terjadi jalan keluar dalam kehidupan kita. Asal benar-benar kita taruh percaya kita sama Tuhan. Enggak setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah mending jangan jadi orang Kristen. Saya katakan tegas dan jelas. Kalau hidup Kristenmu setengah-setengah mending gak usah sama sekali. Nanti saudara capek hari ini. Saudara pikir-pikir saudara masuk surga, akhirnya enggak masuk neraka. Karena setengah-setengah. Tuhan sendiri ngomong, aku gak mau yang suam-suam kuku. Mau panas iya, mau dingin iya. Lebih baik panas-panas bener, mau dingin bener-bener dingin. Jangan suam-suam kuku. Kita akan dimuntahkan, dikeluarkan dari hadirat Tuhan. Kalau benar-benar kita orang Kristen, anak Tuhan, ayo taruh percaya kita kepada Tuhan. Selebihnya, kalau kita nggak mampu, Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.